West Ham United resmi pinjamkan Thilo Kehrer ke AS Monaco. Bek Jerman, Thilo Kehrer resmi bergabung ke AS Monaco dari West Ham United dengan status pinjaman hingga akhir musim, dengan opsi untuk membuat kepindahannya menjadi permanen. Pengumuman ini datang pada Jumat, menandai babak baru dalam karir bek berusia 27 tahun tersebut. Dalam pernyataan klub, West Ham United mengonfirmasi bahwa Thilo Kehrer bergabung ke AS Monaco dengan status pinjaman hingga akhir musim. Langkah ini diambil dengan niat untuk membuka pintu bagi kepindahan permanen untuk Kehrer ke klub Ligue 1 tersebut. Keputusan ini diyakini memberikan peluang baru bagi Kehrer untuk berkembang dan kembali ke puncak permainannya. Dipecat Birmingham City, Wayne Rooney diyakini masih akan jadi manajer. Bos Crystal Palace, Roy Hodgson mengatakan dia yakin Wayne Rooney akan tetap menjadi manajer di masa depan setelah dipecat oleh Birmingham City. Rooney ditunjuk sebagai manajer Birmingham City pada bulan Oktober ketika klub itu berada di peringkat ke-6 di divisi kedua Championship, namun dipecat minggu ini setelah mereka hanya memenangkan 2 dari 15 pertandingannya sebagai pelatih dan turun ke peringkat 20, 6 poin di atas zona degradasi. Jose Mourinho jelaskan alasan dia sangat mencintai Romanisti. Pelatih Jose Mourinho jelaskan alasan dia mencintai AS Roma dan Romanisti. Menurutnya, dukungan penuh dari fans selalu mengalir tanpa syarat. Sebelumnya dalam konferensi pers, Jose Mourinho menegaskan kembali kecintaannya kepada para pendukung AS Roma, setelah dia menepuk-nepukkan tangannya ke dada saat Curva Sud menyebut-nyebut namanya di Olimpico. Dalam pertandingan tersebut Giallorossi meraih kemenangan comeback 2-1 di Coppa Italia atas Cremonese. Terkait hal ini, kepada media setelah pertandingan, pelatih asal Portugal tersebut tidak bisa berkata-kata lagi dengan dukungan Romanisti. Menurutnya, para penggemar tidak pernah memberi hujatan, bahkan ketika timnya sedang terpuruk. Hal itulah yang membuat anak asuhnya punya mentalitas yang baik. Sean Dyche ingin Premier League batalkan libur musim dingin. Manajer Everton, Sean Dyche mengatakan Premier League harus membatalkan libur musim dingin untuk meringankan jadwal pertandingan yang padat selama periode sibuk dan mengurangi keuntungan yang dinikmati oleh klub-klub besar dengan skuad yang lebih banyak. Tidak ada pertandingan Premier League akhir pekan ini, pertandingan putaran ketiga Piala FA yang diutamakan, sementara semua klub akan mendapat salah satu dari 2 pertandingan akhir pekan berikutnya sebagai libur musim dingin mini. Saya tidak melihat gunanya ketika Anda baru saja menjalani begitu banyak pertandingan di bulan Desember. Itu tidak terlalu bermanfaat, kata Sean Dyche kepada wartawan. Arsenal minta perlindungan untuk Bukayo Saka, Chris Sutton, itu konyol. Chris Sutton mengecam keluhan konyol Arsenal kepada Pugmol atas perlakuan kasar terhadap Bukayo Saka musim ini. Ia menyatakan bahwa sang pemain sayap seharusnya melihat hal tersebut sebagai sebuah pujian, karena ia banyak dilanggar. Daily Mail baru-baru ini mengabarkan bahwa The Gunners mengajukan keluhan kepada Pugmol untuk menyoroti bagaimana Saka terlalu sering dilanggar oleh lawan di pertandingan Premier League tanpa ada hukuman yang dijatuhkan. Sutton menjawab dengan mengatakan bahwa hal itu akan berdampak positif bagi Saka jika para pemain berniat melakukan pelanggaran terhadapnya secara terus-menerus, dengan mengatakan, "Tidak, saya pikir Anda telah menjawabnya sendiri. Saya pikir Bukayo Saka akan sedikit malu dengan situasi tersebut. Itu adalah sebuah pujian bukan, bahwa para pemain ingin mendekati Anda dan menendang Anda. Saya tidak berpikir Arsenal, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan di sana dan kemana mereka akan pergi dengan itu. Konyol." Klausul rilis Paulo Dybala dari AS Roma murah meriah, siapa mau? Klausul rilis Paulo Dybala di AS Roma terungkap dan nominalnya sangatlah terjangkau dan murah bagi klub-klub top Eropa. Dybala gabung AS Roma sejak tahun 2022 lalu. Saat itu ia bisa diangkut secara gratis dari Juventus. Roma mengontrak Dybala selama 3 musim. Ia langsung jadi andalan lini serang Ilupi. Sayangnya performanya cukup sering terganggu cedera. Sejauh ini ia telah bermain sebanyak 54 kali dengan sumbangan 23 gol dan 14 assist. Sekarang ini kontraknya di AS Roma tersisa 1,5 musim. Menariknya pada Januari 2024 ini, ada klausul rilis dalam kontraknya yang aktif. Dari laporan Fabrizio Romano, klausul rilisnya itu bernilai 12 juta euro. Namun masa aktifnya hanya sampai 15 Januari 2024. Namun masih ada klausul rilis lainnya. Jumlahnya juga 12 juta euro tapi hanya berlaku dari 1 sampai 31 Juli. Klub-klub Italia bisa mengaktifkan klausul itu. Namun Roma punya kuasa untuk menolak penawaran mereka.
Tapi jika yang mengaktifkannya adalah klub luar Italia, maka keputusan sepenuhnya ada di tangan Paulo Dybala. Roma tak punya kuasa untuk menolak. 3 pemain harus bela negara, Spurs kehilangan talenta fantastis. Tottenham Hotspur sedang ditinggal oleh 3 ke Piala Asia 2023 dan Piala Afrika 2024. Lillywhites kehilangan talenta hebat. Son Heung-min dipanggil timnas Korea Selatan. Piala Asia 2023 berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Sementara itu, Yes Bissouma, Mali, dan Pape Matar Sarr, Senegal, harus berlaga di Piala Afrika 2024. Ajang ini berlangsung pada 13 Januari sampai 11 Februari 2024. Oleh karena itu, 3 pemain itu akan absen setidaknya selama 6 pekan. Son sedang bersinar bersama Spurs dengan catatan 12 gol yang sudah dibikin di Premier League. Manajer Spurs, Ange Postecoglou, mengungkap bahwa dirinya tak suka dengan jadwal kompetisi antar negara di tengah berjalannya liga. Dia kehilangan pemain luar biasa. Girona uga digembosi. Tim-tim raksasa Eropa mengintai pemain-pemain Girona. Presiden klubnya, Pep Guardiola tegaskan tidak akan menjual para pemainnya. Girona terus bersinar di Liga Spanyol. Mereka bertengger di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol dengan 48 poin dari 19 laga, menempel Real Madrid di atasnya dengan poin yang sama dan cuma kalah head-to-head. Para pemain Girona mulai mencuri minat tim-tim raksasa Eropa. Gelandang tengah Aleix Garcia dipantau Barcelona. Striker Artem Dovbyk diminati Chelsea dan Atletico Madrid, sampai Arsenal, City, dan Munich meminati bek kiri Miguel Gutierrez. Presiden Girona, Pep Guardiola buka suara. Dirinya tegaskan, tidak akan melepas para pemainnya terutama di bursa transfer musim dingin Januari 2024 ini. Matthijs de Ligt diakini tertarik pindah ke Arsenal. Arsenal telah dikaitkan dengan upaya untuk mendatangkan Matthijs de Ligt, dan Kevin Campbell merasa bek Bayern Munich tersebut akan sangat senang untuk bergabung dengan The Gunners. Mikel Arteta dan jajarannya memiliki 2 jendela transfer yang sangat menantang di depan mereka. Bursa transfer di bulan Januari telah dibuka, dan terlepas dari apa yang terjadi saat ini, bursa transfer musim panas akan menjadi sangat penting. Namun, selalu ada ruang untuk perbaikan, dan berbagai laporan mengklaim bahwa Matthijs de Ligt merupakan pemain yang dikagumi oleh Arteta dan staf pelatihnya. Kepindahan di bulan Januari sepertinya tidak mungkin terjadi, namun Kevin Campbell yakin pemain asal Belanda tersebut akan senang bergabung dengan Arsenal jika mendapat kesempatan. Inter resmikan transfer Tajon Buchanan dari klub Brugge. Inter Milan resmi mengumumkan transfer Tajon Buchanan dari klub Brugge. Pemain timnas Kanada itu dikontrak oleh Nerazzurri selama 4,5 musim. Pada bursa transfer Januari kali ini, Inter Milan fokus mengincar bek sayap baru guna menambah lubang yang ditinggalkan oleh Juan Cuadrado. Cuadrado sendiri saat ini harus terbaring di meja perawatan Inter, gara-gara mengidap cedera tendon Achilles yang membuatnya harus absen sampai Maret 2024 nanti. Radar Nerazzurri pun akhirnya mengarah kepada Tajon Buchanan, bek kanan berusia 24 tahun yang 3 musim terakhir tampil apik di Liga Belgia bersama klub Brugge. Dan setelah negosiasi yang cukup cepat, Inter akhirnya resmi menebus Buchanan dari Brugge dengan nilai transfer sebesar 7 juta euro, 118 miliar rupiah. Melansir dari situs resmi Inter, kubu Nerazzurri mengikat Buchanan dengan kontrak selama 4,5 musim sampai dengan 30 Juni 2028. Gol spektakuler Pedro Porro bawa Tottenham bungkam Burnley 1-0. Tottenham sukses mengalahkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga putaran ketiga FA Cup 2023-2024 yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu, 6 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Spurs tak bisa diperkuat sang kapten, Son Heung-min yang sudah harus membela negaranya, Korea Selatan di Piala Asia 2023. Tuan rumah pun mengandalkan Richarlison sebagai ujung tombak di lini depan. Sayangnya, Richarlison dan kawan-kawan kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat yang digalang tim asuhan Vincent Kompany. Skor 0-0 pun tak berubah hingga laga memasuki jeda turun minum. Diawali dengan aksinya mencuri bola dari pemain lawan, Porro mengambil ancang-ancang sebelum melepas tembakan roket dari luar kotak penalti yang membuat Ari Janet Murik hanya bisa terpana melihat bola masuk ke gawangnya. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Skor 1-0 pun menjadi hasil akhir laga ini. Berkat kemenangan ini, Spurs berhak melaju ke putaran keempat.
Sinyal darurat Timnas Brasil. Timnas Brasil sedang tidak baik-baik saja. Rangkaian hasil buruk dilaporkan membuat CBF, PSSI-nya Brasil, bakal mengakhiri masa kerja Fernando Diniz sebagai pelatih Timnas Brasil. Performa Brasil memang tengah mendapat sorotan yang serius. Pada 3 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Brasil selalu kalah dan kini berada di posisi ke-6 klasemen. Brasil hanya sekali menang pada 5 laga terakhir. Brasil tidak pernah mencetak lebih dari 1 gol dalam 1 laga pada periode itu. Ini adalah catatan buruk bagi peraih 5 gelar Piala Dunia itu. Kondisi pelik ini membuat CBF perlu membuat langkah mitigasi. Sinyal bahaya sudah berbunyi dan makin kencang. Hanya saja, situasi yang dihadapi cukup rumit. Lawan tim Divisi 4, Madrid tetap full tim. Real Madrid memang cuma bertemu tim Divisi ke-4 Arandina saat mengawali Copa del Rey musim ini. Tapi, El Real tetap serius dengan menurunkan full tim. Madrid selaku juara bertahan akan memulai dari babak 32 besar. Sabtu, 7 Januari 2024, dini hari WIB nanti, di kandang Arandina, El Montecillo. Dilihat dari sisi manapun, Madrid unggul segala-galanya. Arandina yang bermain di Segunda Federación, grup 1 jelas bukan tandingan untuk Madrid. Sekalipun Los Blancos menurunkan tim lapis kedua pun, Arandina bisa saja disingkirkan dengan mudah. Meski demikian, Carlo Ancelotti selaku pelatih Madrid enggan memandang sebelah mata Arandina. Baginya, Copa del Rey tetap menyimpan kejutan ketika tim-tim divisi bawah menyingkirkan tim La Liga. Itu pula yang diwaspadai oleh Ancelotti karena Arandina bisa lolos ke babak 32 besar usai menyingkirkan wakil La Liga Cadiz bulan lalu. Oleh karenanya, Ancelotti tetap membawa tim terbaiknya ke laga ini.